Halo semua, balik lagi sama saya Abah Kopdut alias Kopi Udut. Semoga jiwa dan semangat kalian semakin brutal. Setelah membahas perang besar dunia One Piece, atau lebih tepatnya jika Luffy dieksekusi oleh pemerintah dunia, kali ini saya akan meneruskan part keduanya. Karena di part pertama masih banyak beberapa pihak yang belum saya sebutkan yang akan terlibat dalam perang tersebut. Untuk kalian yang menonton video ini, disarankan menonton part pertamanya di video saya kemarin agar mengetahui apa saja yang akan terjadi jika Luffy dieksekusi oleh pemerintah dunia. Dan inilah part kedua jika Luffy dieksekusi oleh pemerintah dunia. Yang berikutnya adalah Ayang Bebek Boa Hancock. Sudah jangan ditanyakan lagi bagaimana si Ayang Bebek ini akan ikut serta dalam misi penyelamatan jika Luffy dieksekusi oleh pemerintah dunia. Luffy bergerak menyelamatkan es pun Ayang Bebek Boa Hancock hadir untuk membantu Luffy meskipun ketika ini terjadi status Boa Hancock masih seorang Shichibukai. Entah mengapa Ayang Bebek Boa Hancock bisa tergila-gila oleh Luffy, dan satu-satunya orang yang tidak terkena efek buah iblis dari Boa Hancock adalah Luffy. Kita semua sudah mengetahui kesetiaan Ayang Bebek Boa Hancock untuk Luffy bagaikan seluruh alam semesta yang akan diberikan oleh Boa Hancock. Ayang Bebek Boa Hancock bersedia melakukan apapun untuk Luffy. Bahkan jika harus bekerja mencari nafkah, Ayang Luffy di rumah Boa Hancock mah siap dan siap lapang dada. Tidak banyak yang bisa dibahas dari Ayang Bebek Boa Hancock, tetapi orang ini 100% akan ikut serta dalam misi penyelamatan Luffy. Setelah kita melihat bajak laut topi jerami, bajak laut Akagami, Ras Elba, pasukan revolusi dan organisasi Cross Guild yang terlibat dalam perang, maka yang berikutnya adalah para samurai negeri Wano. Para samurai negeri Wano atau para pejuang tanah Wano akan ikut hadir dalam misi penyelamatan Luffy. Mengapa saya memasukkan negeri Wano? Kita semua sudah tahu bahwa negeri Wano dibebaskan oleh Luffy dan kawan-kawan dari cengkeraman Big Bang, khususnya adalah si anjing Kaido. Para pejuang Wano tidak akan segan untuk ikut serta dalam misi penyelamatan Luffy. Kita semua sudah tahu bahwa perjuangan Luffy di Wano sangatlah luar biasa, terutama dalam melawan Kaido. Tercatat bahwa Luffy beberapa kali melawan Kaido dan sempat terbantai dan hancur. Bahkan yang sangatlah luar biasa, Luffy hampir saja kehilangan nyawanya jika tidak tertolong oleh wujud Nika. Memang belum ada konfirmasi Kaido sudah mati atau belum, tetapi akan sangat menarik jika Kaido menarik kata-katanya soal orang yang akan mengalahkannya, yaitu Joy Boy. Mengalahkan Kaido bukanlah perkara mudah dan urusan yang gampang. Bahkan pemerintah dunia juga seperti enggan untuk mengurus binatang buas yang satu ini karena sangatlah musingkeun dan kuat. Aliansi Kaido memang cukup banyak, tetapi hanya beberapa kartu saja yang dapat diandalkan, seperti Queen, Jack, King, dan kartu asnya adalah Kaido itu sendiri. Maka atas hal tersebut saya cukup yakin bahwa Kinemon bersama Momonosuke akan menggerakkan para pejuang Wano dalam misi penyelamatan Luffy. Yang berikutnya adalah ras suku Tontata dan warga Fishman Island. Suku Tontata memang kecil tetapi pergerakannya sangatlah berbahaya. Kita belajar dari hal besar, tidak akan ada hal besar sebelum adanya hal kecil. Banyak sekali kehancuran dalam perang karena meremehkan orang-orang yang terlihat lemah dan remeh. Tetapi jika mereka bergerak menggunakan strategi yang tepat, maka akan sangatlah berbahaya. Pergerakan dari orang-orang kecil tidak terlalu terlihat, tetapi jika mereka mengetahui celah atau kelemahan dalam sebuah perang, maka penyusupan terhadap angkatan laut bisa dilakukan. Hal ini juga sama halnya dengan ras manusia ikan. Ras manusia ikan ini sangatlah kuat. Kita bisa melihat betapa kuatnya dan berbahayanya di masa kejayaan Fisher Tiger. Bahkan si Mamang Jinbei pun mengakui bahwa bajak laut ini cukup diperhitungkan oleh pemerintah dunia. Namun apakah kalian mengetahui bahwa salah satu senjata paling mematikan di dunia One Piece ada pada air, yaitu Poseidon yang dinamai Putri Shirahoshi. Neneng Putri Shirahoshi bisa mengerahkan Sea King atau para raksasa di lautan. Bayangkan bagaimana kacaunya jika Sea King ini ikut bergerak ke pusat angkatan laut. Bukan hanya gelombang laut, bahkan tsunami bisa dihempaskan kepada angkatan laut atas perintah Shirahoshi. Air laut adalah counter para pemakan buah iblis. Bukan hanya anggota bajak laut terkan, tetapi anggota angkatan laut yang memakan buah iblis bisa langsung terkena dampaknya oleh air laut. Air laut masih menjadi misteri dalam dunia One Piece karena dapat melemahkan para pemakan buah iblis. Tidak pandang bulu, bahkan sekelas
si anjing Akaino dan Kaido pun jika terkena air laut mereka langsung lemah dan pingsan ngagoler tidak berdaya. Tidak ada dewa pemakan buah iblis jika terkena air laut, maka mereka tidak akan bisa bergerak, bahkan akan pingsan ngagoler secara mendadak. Yang berikutnya adalah pergerakan atau pejuang dari Arabasta. Kita semua sudah tahu bagaimana Luffy membuat ikatan dengan Nefertari di Cobra ketika di Arabasta. Meskipun kerajaan ini lemah, tetapi jika bergerak mereka juga akan memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap perang. Mengapa saya memasukkan Arabasta kepada misi penyelamatan Luffy? Karena hal ini terikat kepada Vivi yang sudah cukup banyak mengetahui perihal pemerintah dunia. Ketika si Neneng Vivi ini ikut rapat Raja Cobra dimusnahkan oleh Im Samba, kemudian si Wapol dan si Morgan begitupun dengan Vivi sudah tahu terlalu banyak soal kebusukan pemerintah dunia. Selain sedikit mengetahui hal tersebut, kita juga mengetahui bahwa Vivi adalah keturunan dari Nefertari di Lily. Semakin jelas bahwa Klandi bukan hanya faktor keturunan saja atau satu darah dengan di yang satu dengan di yang lainnya. Sepertinya dia adalah sebuah ikatan yang menandakan para pejuang kebebasan yang telah diikat oleh pemerintah dunia. Namun sampai sekarang arti dari Klandi belum diketahui. Tetapi jika mengacu kepada nama-nama dengan inisial D yang cukup jauh, maka D bisa artikan sebagai simbol tanpa ikatan darah. Contohnya Lau dan Neneng Pipi atau Mamang Roger dengan Neneng Pipi. Hal ini cukup jauh jika terikat sebuah darah. Maka yang cukup masuk akal adalah D adalah para pejuang kebebasan atau sebuah simbol yang akan menghancurkan pemerintah dunia dan Joy Boy adalah patokannya. Yang berikutnya adalah sisa bajak laut si Abah Shirohige. Sisa bajak laut ini memang masih ada. Meskipun sudah bubar, tetapi jika Marco menggerakkan mereka, maka bajak laut ini akan berkumpul dan siap menunggu arahan dari para komandannya. Selain wasiat dari si Abah Shirohige yang melegenda bahwa One Piece itu benar-benar ada, si Abah Shirohige juga memberikan misi untuk membantu Luffy ketika akan menyelamatkan Ace. Namun hal tersebut masih abu-abu, karena jika belajar di Aquano, Marco hadir tetapi tidak dengan para komandan bajak laut si Abah Shirohige yang lainnya. Namun di sini saya cukup yakin jika Marco meminta bantuan kepada seluruh komandan bajak laut Shirohige, mereka akan bersedia ikut hadir dalam misi penyelamatan tersebut. Selain tidak ada hal lagi yang bisa dilakukan, maka ikut serta dalam misi penyelamatan bersama Marco adalah sebuah pilihan yang bijak akan ikut serta dalam merubah dunia. Jika memang benar, maka hal ini akan sangatlah luar biasa besar. Banyak pihak yang berkumpul dalam satu misi yang sama. Yang berikutnya adalah sisa bajak laut Big Mom. Kita semua sudah mengetahui bahwa sebenarnya meskipun bajak laut manis ini lawan dari Luffy, tetapi komandan utamanya yaitu Katakuri sangat menghormati Luffy. Selain bajak laut ini sudah hancur dan tidak ada tujuan lagi, maka pilihannya adalah ikut serta dalam misi penyelamatan Luffy. Kita juga tahu bagaimana Katakuri masih menghormati Luffy sebagai seorang kaisar lautan. Jika memang kebenaran ada pada Luffy yang dilihat oleh Katakuri, maka di sini saya cukup yakin bahwa Katakuri akan ikut serta dalam misi tersebut atau setidaknya hadir saja dan menyaksikan apa yang akan terjadi. Namun khusus untuk si AA Katakuri ini belum ada cocok logi yang membuatnya akan ikut serta. Hanya saja Katakuri menaruh respek kepada Luffy. Ya masa Luffy dieksekusi si Katakuri diam aja tuh ya, gak rame gitu. Mungkin gitu ya, ini mah cuman cocok logi aja lah, gak usah serius. Dan yang berikutnya adalah bajak laut si goreng patut penghuni kerak neraka yaitu Kurohige. Sudah jangan ditanyakan lagi bajak laut yang satu ini akan terlibat atau tidak. Yang jelas orang ini akan terlibat cukup besar dalam kasus penyelamatan jika Luffy dieksekusi oleh pemerintah dunia. Si anjing Kurohige ini akan mencari sebuah keuntungan dari sebuah kekacauan yang ada di dunia. Orang ini terlihat bodoh, tetapi sebenarnya orang ini sangatlah cerdas dalam mengatur strategi dan mengambil sebuah keuntungan. Tidak mungkin orang sehebat si Kurohige ini tidak berpikir cara mendapatkan keuntungan dari perang besar. Jika kita teliti ketika perang Marineford, sebenarnya yang menang bukanlah angkatan laut, tetapi Kurohige lah pemenangnya dalam perang tersebut. Ace ditangkap akibat ulah dari si anjing Kurohige ini yang ingin menjadi si Chibukai dengan teknik pengkhianatan. Seandainya Ace dihabisi oleh Kurohige, maka tidak akan terjadi perang Marineford. Yang ada hanya bajak laut si Abah Shirohige memburu Kurohige.
Namun karena memang pada dasarnya orang ini cukup cerdas dan licik, akhirnya ACE diserahkan kepada pemerintah dunia dengan meminta sebuah imbalan. Namun di balik imbalan tersebut ada udang di balik kuntu. Inilah alasan mengapa Kurohige sangatlah berbahaya, karena memang di balik rencananya ada rencana lagi yang berlapis-lapis. Pergerakan orang ini sangatlah sulit untuk diprediksi. Bahkan sekelas Akagami yang terkenal kuat dan memiliki pamor cukup kewalahan menangani pergerakan atau strategi atau tujuan dari Kurohige. Setiap tragedi besar selalu ada saja hal yang ingin Kurohige dapatkan atau manfaatkan. Atau setidaknya jika ada perang besar satu tempat, maka Kurohige ini akan mendapatkan celah besar di tempat lain. Karena mayoritas orang-orang fokus terhadap sebuah perang yang membuat mereka lengah terhadap hal lain yang cukup penting bagi Kurohige. Ini adalah sedikit orang-orang yang akan terlibat dalam perang besar jika Luffy dieksekusi oleh pemerintah dunia. Namun di sini saya juga belum membahas apa saja yang menjadi faktor utama pemerintah dunia atau angkatan laut berani mengambil keputusan yang sangatlah besar ini. Akan cukup menarik jika kita membahas apa yang akan dilakukan pemerintah dunia jika Luffy dieksekusi, kemudian aliansi besar hadir untuk penyerangan. Hal ini akan saya bahas di part berikutnya karena akan sangat panjang jika dibahas dalam satu video. Padahal mah kalau satu video mau jadi duit atuh video hiji mah coba mau jadi 3 atau 45 jadi duit meureun. Maka tunggu part berikutnya. Sekian dan terima kasih yang sudah menonton video saya sampai selesai. Saya Abah Kopdut. Goodbye, dadah.